Ya, kembali lagi dengan saya Cindy Lorenza Harianja, NPM 21120061, kelas SIM 2101. Sini saya akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan 1 sampai pertemuan 14 dalam pembelajaran mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosennya ialah Pak Iksan Parinduri. Oke, yang pertama, pertemuan pertama membahas tentang RPS, silabus, kontrak perkuliahan. Selanjutnya pertemuan 2 membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, dan organisasi komputer membahas hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Klasifikasi unit komputer yaitu arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama: unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil atau I/O. Arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengeset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur lainnya. Arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computing, sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data berdiri sendiri. Arsitektur Blue GAN, sebuah arsitektur yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi. Model-model komputasi arsitektur komputer. SISD atau Single Instruction Single. Model ini hanya menggunakan satu prosesor saja. Kemudian Single Instruction Multiply Data, menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Selanjutnya ada Multiple Instruction Single Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang sama, namun mengolah data yang sama. Selanjutnya ada Multiple Instruction Multiple Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 3, membahas tentang komputer dan evolusi kinerja komputer. Pengertian komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Struktur komputer yaitu memori utama berfungsi sebagai menyimpan data, I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Fungsi komputer pengolah data, fungsi operasi penyimpan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Sejarah komputer yaitu perkembangan komputernya. Generasi pertama tabung vakum tahun 1945 sampai 1955 atau ENIAC. Generasi kedua transistor dari tahun 1955 sampai 1965. Selanjutnya generasi ketiga integrated circuits dari tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat very large scale integration. Kita masuk ke pertemuan 4, Central Processing Unit atau CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. Komponen utama CPU yaitu unit logika aritmatika atau ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Unit kontrol atau CU yang mengelola berbagai komponen komputer. Kemudian change yang berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi tempat instruksi dapat disalin dan diambil. Fungsi CPU yaitu menjalankan
menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Kita masuk ke pertemuan 5, membahas tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Memori internal dan eksternal, yaitu memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Kemudian ada operasi sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Kemudian kita masuk ke pertemuan 6, yaitu set instruksi. Set instruksi merupakan sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Elemen-elemen instruksi mesin yaitu kode operasi, acuan operan sumber, acuan operan hasil, acuan instruksi berikutnya. Tipe-tipe operan yaitu ada address, number, karakter, dan logical data. Tipe atau jenis instruksi yaitu data processing, arithmetic, and logic instruction, data storage, memory instruction, data move on atau I/O instruction, control yaitu test and branch instruction. Kita masuk ke pertemuan 9. Bahasa assembly. Bahasa assembly dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer, namun bahasa ini masuk dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 886, mode small. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita supaya lebih jelas model-model yang bisa digunakan. Kemudian tiny, jika program Anda hanya menggunakan satu segmen seperti program COM. Model ini disediakan khusus untuk program COM. Small, jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari satu ukuran segmen atau 66 KB. Medium, jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Compact, jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB, tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Large, jika data dan kode yang digunakan oleh program bisa lebih dari 64 KB. Hug, jika data, kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Code, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan dimulai menggunakan code segmennya di sini. Code segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya dijalankan. ORG 100 Hz. Pada program COM, perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau di-load ke memori ditaruh mulai pada offset ke 100 Hz atau 256 byte. JMP, perintah JMP atau jump ini digunakan untuk melompat menuju tempat yang digunakan oleh perintah jump. Adapun syaratnya lihat di sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pertemuan 10. Perangkat input atau output, yaitu ada keyword, menginput karakter, mouse, touchscreen, grab tablet, input gerakan yang diolah menjadi perintah. CD-ROM, input data menggunakan CD. Scanner, input data dengan media gambar output. Printer, mencetak file. Monitor, menampilkan data. Speaker, output suara. Fungsi modul I/O. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan penguasaan pada CPU. Deteksi error apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses dapat dijalankan. Kemudian kita masuk ke pertemuan 11. Ada sistem bus. Bus system adalah sebuah sistem yang menghubungkan komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, I/O.
Pertemuan 12. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan. Jenis pertama adalah penambahan yang disimbolkan tanda tambah dalam bahasa pemrograman. Penambahan berfungsi jika ingin menambahkan satu operan dengan operan yang lain. Pengurangan dalam bahasa pemrograman, pengurangan disimbolkan dengan tanda huruf kurang yang berfungsi untuk mengurangi satu operan satu dengan lainnya. Perkalian ditulis dengan simbol kali dalam bahasa pemrograman. Perkalian berfungsi untuk mengalihkan suatu operan dengan operan yang lain sehingga hasilnya lebih banyak. Pembagian yang dalam bahasa pemrograman disimbolkan dengan tanda huruf garis miring. Fungsi pembagian adalah membagi suatu operan dengan operan yang lain. Masuk ke pertemuan 13, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dari sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi yaitu komputer, DOS, Windows, Linux, macOS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah pertama yaitu dapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSB dan pengganda. Kecepatan bus terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier adalah 11. Langkah kedua, hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama dengan FSB terminal bagi 4. FSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami, FSB sama dengan 800 MHz bagi 4 sama dengan 200 MHz. Langkah ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier. Dalam contoh kita, kecepatan CPU sama dengan 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Pertemuan 14. Penjadwalan prosesor. Algoritma penjadwalannya first come first serve scheduling atau FCFS. Shortest Job First Scheduler atau SJF, Priority Scheduling, Round Robin Scheduling, Multi-Level QW Scheduling, Multi-Level Feedback QW, Two-Level Scheduling. Contohnya first come first serve scheduling. Proses yang pertama kali ini meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 prosesor, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Lihat seperti tabelnya. Seperti tabelnya ini. Burst time-nya 24, P1, P2-nya 3, P3-nya 3. Gantt chart-nya ini seperti kita lihat. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Sehingga AWT-nya 0 tambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17 ms. Hal ini akan menjadi sangat berbeda jika urutan kedatangan proses adalah P2, P3, baru P1. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel di bawah ini. Sehingga AWT sama dengan 0 tambah 3 tambah 6 bagi 3 yaitu 3 ms. Shortest Job First Scheduler atau SJ. Proses ini yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3 dan P4 yang memiliki layanan CPU sebagai berikut. Lihat seperti tabel. Ini Gantt chart-nya. Waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap proses lebih terlihat pada tabel di bawah ini. Ini mari kita lihat. Sehingga AWT-nya sama dengan 3 tambah 16 tambah 9 tambah 0 bagi 4 per 4 sama dengan 7 ms. Oke, sekian, terima kasih. Ini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat malam.